Rasman ini kan sudah banyak memakan korban yang bukan uang sedikit ya, dia itu tidak mengurus perkaranya gitu. Jadi intinya dia adalah gimana dia mengkolek uang. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap kasus apapun. Dia itu memposisikan dirinya, memposisikan dirinya gini, bahwa ini yayasan itu ada dualisme. Pada waktu itu begitu. Iya. Jadi mendeklar ada dualisme, seakan-akan mau bikin kacau. Apa yang ditempuh sama dia mulai dari pendidikannya, kemudian cara dia mendapatkan profesi sebagai advokat kan sudah menyalahi aturan. Dari pahatannya menyampaikan pesan kepada saya, nanti mereka dari sendiri yang akan menyampaikan bahwa basnya dicabut. Tidak ada pilihan lain gitu kan, yang terakhir adalah jemput paksa. Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan juga dari Jakarta, Indonesia, serta dari Medan, Sumatera Utara, Indonesia, selamat pagi dan malam. Oke, kita bersama beberapa orang di sini. Kita akan membahas perkembangan teraktual, breaking news soal perkembangan Rasman Arief Nasution, soal ijazahnya, ya. Sekarang perkembangannya di kepolisian sudah seperti apa? Kepolisian bukan hanya di Polda Metro Jaya, tapi juga dari Polda Sumatera Utara yang sudah berangkat ke Jakarta kemarin mengunjungi beberapa tempat ke YPPIC dan ke Dikti. Jadi ini sebentar lagi ya sudah mencapai hasil final. Di sini sudah bersama Ibu Evi Susanti. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Selamat pagi ya. Sudah bersama Pak Samsul Caniago dari Medan juga yang sebentar lagi sudah akan membuahkan hasil mengenai laporannya di Sumatera Utara. Ada 2 laporan juga. Dan sudah bersama dari YPPIC, Ibnu Khaldun yang versi YPPIC, bukan versinya Rasman ya. Bapak Muhajirin Thohir, Bapak Edi juga. Selamat malam di sini, selamat pagi di sana. Selamat pagi, dan juga Mas Dimas. Ya, malam. Mas Dimas nih orang Madura bukan, Mas? Bukan. Soalnya kan Mas Dimas. Dan Mas Dimas saya. Iya. Kanjeng Dimas. Iya. Oke, kita mau banyak hal yang kita bicarakan perkembangan kasus terkini, karena banyak teman-teman netizen juga mempertanyakan bagaimana perkembangannya, apakah ini jalan di tempat apa tidak. Tidak sama sekali. Ini bukan jalan di tempat tapi lari maraton, ya kan? Nah, kita mulai dari Pak Samsul Caniago dulu. Mas Samsul Caniago ini kan berawal dari dulu di podcast saya, akhirnya dilaporkan saudara Rasman, saya juga dilaporkan, tapi akhirnya Mas Samsul juga dengan memberanikan diri dan melaporkan kembali Rasman Arief Nasution. Harus 2 laporan ya. Laporan apa aja, Mas? Penipuan, penggelapan? Penipuan dan penggelapan. Satu lagi dugaan ijazah palsu, Mas. Oke. Nah, kemarin dari pihak Polda Sumatera Utara sudah ke Jakarta mendatangi YPPIC dan Dikti. Jadi perkembangannya gimana kalau dari kasus Mas Samsul? Kalau dari perkembangan saya, Mas Wian, Ya. alhamdulillah, Mas, dari laporan saya cepat ini. Iya. Saya udah diperiksa saya hari itu, Mas, tanggal 3, Mas, tanggal 3 Desember, tinggal 3 Agustus. Iya. Dan diperiksa saksi berapa orang. Nah, itu si Rasman mau diperiksa tanggal 5. Tanggal 5 dia nggak datang. Tidak datang. Dia minta tanggal 19. Oh, diminta diundur. Minta diundur, Mas, sampai tanggal 19. Oke. Terus 19 pengen datang? Tanggal 19 dia mengirim surat katanya. Mengirim lagi. Mengirim surat, dia minta perkaranya dibawa ke Jakarta. Enak banget. Terus? Iya, sementara saya kan, Mas, lokus saya kan di Medan, Mas. Iya, ini kebolak-balik jadi ya. Iya, lokus saya di Medan, kejadian saya di Medan, kok saya ke Jakarta, Mas. Jadi udah panggilan kedua, Mas. Belum juga dia akan datang.
panggilan kedua. Jadi dengan singkatnya ada panggilan kedua nggak datang dari pihak Polda mengirim surat sama saya, istilahnya SP2HP namanya, Mas. Oke, artinya adalah Surat pemberitahuan pengembangan hasil penyidikan, Mas. oh sudah ada pemberitahuan pengembangan hasil penyelidikan. Oke, Alhamdulillah sudah ada, Mas. ya. Jadi surat pengembangan itu, Mas, dari pihak Bareskrim Polri, Primum, Iya, iya, datang ke Jakarta, sudah datang ke Jakarta, dan memeriksa verifikasi lah gitu, Mas, verifikasi ke universitas, iya. universitas yang katanya tempat dia bernaung, saya nggak tahu lah gitu, Mas, tapi ke Iya. Ibnu Khaldun sudah datang Iya. semalam, dan info tadi siang dia udah ke Kementerian LL Dikti. Oke, minta keterangan juga. Minta keterangan di dalam suratnya semua sudah terpenuhi, saya lihat. Hanya satu lagi nih, Mas, hanya mau Ya. gelar perkara, Mas. Insya Allah, Oke. minggu besok mungkin gelar perkara kita, Mas. Oke, luar biasa. Iya. Artinya, Jadi artinya, Mas, saya apresiasi ini sama Iya. penyidik Polda Sumatera Utara, karena ya, profesionalnya kepolisian itu bisa saya acungan jempol sekarang ini. oke. Profesional polisinya saya senang, dia cepat tanggap dengan perkara-perkara yang lagi viral ini, Mas. Jadi Oke. cepat lebih bagus kan gitu, Mas. Oke, jadi cepat juga. Gitu, jadi Mas. yang saya tangkap ini ada dua hal, bahwa pertama, Mas Samsul sudah benar melaporkan Rasman di Polda Sumatera Utara sesuai dengan lokus deliktinya. Betul, Mas. Di Medan, karena kasusnya di Medan, semua terjadi di Medan. Rasman malah mengirim surat setelah tidak datang 2 kali, malah mengirim surat lagi untuk dipindahkan ke Jakarta. Padahal, ya, ini kasusnya di Medan. Sedangkan saya, Pak Riki waktu itu, Dennis, ya kan, Mas Samsul waktu di tempat podcast saya, ya, Iya. para tabas dilaporkan di Poldasu pada lokus delikti di Jakarta, kebalik-balik ya kan? Iya. Iya, sama dia. Nah, kedua berarti hashtag percuma lapor polisi tidak benar, bahwa sekarang tidak percuma lapor polisi. Jadi Mas Samsul adalah terbukti Mas Samsul adalah warga sipil biasa, ya betul, melaporkan ke Poldasu. Semua orang skeptis, kalau orang biasa kayaknya tidak mungkin digubris, tapi ternyata tidak. Ternyata polisi dengan serius mengurus kasus ini, menanggapi laporan Mas Samsul terhadap Rasman Arif Nasution yang katanya adalah penegak hukum, katanya ya, si Rasman ya. Ternyata sudah sampai ke Jakarta. Artinya saya juga tepuk tangan, acung jempol bahwa Poldasu benar-benar presisi. Betul, Mas ya? Kita tinggal tunggu hasilnya. Iya. Yang kedua-duanya kasus saya cepat naik, Mas. Yang penipuan dan penggelapan, alhamdulillah sama juga, Mas. Jadi saya sangat senang sama penyidik-penyidik yang ada di Polda profesional, Mas. Ya nggak bisa. Saya juga senang dengarnya. Ya kadang-kadang kan mau diintervensi. Dulu dia mengatakan, masih ingat saya mengatakan, jangan coba-coba bawa kasus ini ke Jakarta. Masih ingat saya tuh, Mas. Iya, dia bilang begitu. Waktu laporan-laporan dia terhadap kita kan gitu, jangan coba-coba bawa kasusnya ke Jakarta. Iya. Sekarang dia sendiri menjilat ludahnya sendiri, ya kan? Iya, ya kan? Sekarang kok dia malah mengotot kasus dia disuruh dibawa ke Jakarta. Emang dia siapa? Ya kan? Nah, ini yang atur polisi. Iya. Betul, betul. Setuju. Saya masih ingat tuh, Mas, dia berbicara gitu, jangan coba-coba dibawa kasus ini ke Jakarta. Polisi Sumatera Utara, khususnya Kapolda, profesional menangani kasus ini. Itu ucapan dia yang saya masih ingat sampai, Mas. Untuk mengingatkan ucapan dia, kita putar sekali lagi nih. Iya. Nah, iya. Tadi kan kayak gitu kan? Ternyata iya, sekarang dia malah ngotot bahwa kasusnya yang dia dilaporin bawa ke Jakarta.
Iya, Mas. Gimana ente Bang? Gitu Saya kan. kan, lokus saya sama dia kan teken kuasa kan di Medan, Mas. Ini logika terbolak-balik namanya. Ya, ya. Nah, gitulah. Ya, saya nggak tahu lah. Mungkin Ya. itu cara berpikir dia secara mau enak seperutnya aja gitu, Mas. Bisa bilang saya enak perutnya aja. Dia mengatur-ngatur polisi. Memang polisi itu Nggak nenek bisa moyang diatur. dia, Oh, iya, padahal nenek moyang kita kan seorang pelaut ya kan. dalam kapal laut. Mana bisa Iya, menjaga iya, iya. polisi, Mas. Profesi Iya, iya. polisi itu kan profesional sekarang. Oke, oke. Jadi sudah sampai situ ya Mas Samsul ya kasusnya ya, luar biasa. Bisa tunjukkan apanya, Mas? Ini, Mas. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini surat ini ya kayak SP2H tadi itu ya. Itu HP, Mas. Iya, iya, iya. Yang menerangkan bahwa polisi sudah melakukan pengembangan kasus ya. Iya, Mas, betul. Jadi Oke, ini membuktikan. cukup signifikan lah, Mas. Alhamdulillah. Oke. Membuktikan bahwa ini buktinya cukup banyak alat bukti ya. Jadi ya. Iya. Iya, Alhamdulillah kan dari pihak-pihak Universitas Ibnu Khaldun ya mendukung mengasih apa yang dibutuhkan dari polisi. Oke, kalau begitu sekarang saya ingin bertanya juga kepada pihak Ibnu Khaldun, bagaimana tadi kemarin saat polisi dari Polda Sumatera Utara penyidik datang meminta keterangan kepada YPPIC Ibnu Khaldun, gimana? Silakan. Baik, ya, baik. Terima kasih Mas Ria. Jadi kemarin dari Iya. Polda Sumatera Utara sudah hadir di Universitas Ibnu Khaldun. Kebetulan ketemu saya juga, ketemu Pak Haji Edi. Saya telah dimintain beberapa keterangan. Salah satunya adalah terkait dengan legalitas dari YPWC. Pertama, saya harus sampaikan bahwa terkait dengan YPWC itu merupakan yayasan pendirian baru. Oke, dan intinya kita sudah sama-sama tahu bahwa Ibnu Khaldun itu hanya sah di bawah yayasan YPPIC dan itulah yang hanya diakui oleh Dikti. Dan kita sama-sama tahu semua sistem pendidikan di Indonesia, universitas di Indonesia, apalagi universitas swasta, harus berada di bawah yayasan. Yayasan yang harus diakui oleh pemerintah secara hukum. Ya hanya YPPIC berarti kan yang memiliki izin. Dan hanya YPPIC, Ibnu Khaldun YPPIC lah yang emang semua mahasiswa, dosen, dan universitasnya ada di Kementerian LL Dikti, ya kan? Iya, betul. Iya. Sampai kemarin juga saya sudah lihat dari Instagram Mas Menteri, fanbase-nya Mas Nadiem, yang kita lihat ada begini nih. Instagram Mas Menteri yang bilang jawaban Kemendikbudristek terkait ijazah palsu. Ya. Dari Instagram Mas Menteri, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menyatakan tanggapan permohonan penjelasan tidak menanggapi surat yang ditujukan kepada Dikti, ya kan? 1. Sesuai dengan surat edaran Sekretaris Menteri Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan, ya kan? Intinya, ya, setelah dilakukan penelusuran di PD Dikti, Saudara Asman Arif Nasution berupa nomor pokok mahasiswa sekian-sekian pada Universitas Ibnu Khaldun Jakarta tidak ditemukan di PD Dikti. Nah, Mas Menteri Instagramnya bilang begini, perhatian, saat ini sedang ramai dibicarakan tentang seorang pengacara yang berijazah palsu. Kemendikbudristek menyatakan bahwa pihak yang bersangkutan tidak terdaftar dalam PD Dikti dan kasus tersebut sudah ditanggapi sejak 22 Juli. Berikut tanggapan lengkap Kemendikbudristek untuk jadi perhatian kita semua. Nah, ini sudah ada tanggapan juga, ya Bu Evi ya? Ya. Artinya memang ini ya sudah yang ngomong sudah jelas gitu kan ya. Nah, dan saya mau nanya juga sama YPPIC Ibnu Khaldun. Kan waktu itu tahun 2011 ya. Apa 2010 sempat membuat laporan polisi ya. Ya, betul. Betul. Yang melaporkan YPUIC beserta orang-orangnya berarti Iqbal Salim ya. Iqbal Salim, Agus Haryadi gitu. Agus Haryadi rektornya dilaporkan. Dilaporkan juga, betul. Dan kasusnya pada saat itu tidak berjalan ya. Tidak berjalan, betul. Namun kan sekarang beberapa waktu yang lalu sudah dibuka kembali karena kasus ini bukan berarti hilang. Laporannya dibuka kembali di Polda Metro Jaya ya. Iya.
Oh, di Oke, bagaimana di Bareskrim, Bareskrim. di Bareskrim? Oh, sorry, di Bareskrim ya. Ya. Bagaimana perkembangan kasusnya? Setelah dibuka kembali. Ya, saya mengucapkan terima kasih juga. Pertama, dengan adanya bantuan podcast dari Mas Uya ini juga menjadi satu perhatian publik sampai kemudian juga didengar oleh kementerian dan kemudian juga oleh kepolisian ya. Saya awalnya mungkin pernah saya sampaikan juga ke Mas Uya bahwa saya Iya, agak sedikit stigma negatif kepada kepolisian. Ini kepolisian oke. kok seperti ini. Tapi rupanya dugaan saya salah ya. Dugaan Iya, saya salah. Mungkin polisi juga sedang melakukan pendalaman dan seterusnya. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibuka lagi. Dan mungkin dalam waktu dekat itu ya eh berjalan kasus ini. Ya, bisa berjalan kasusnya. iya. Gitu. Ya, saya Artinya, ya. ya artinya Pak Iqbal Salim dan Pak Agus Haryadi sebagai rektor Ibnu Khaldun yang versi Rasman YPUIC bukan berarti bisa tenang ya, karena kasus ini dianggap dulu sudah tidak berjalan, ternyata malah dibuka kembali, betul ya? Iya, ya tentu Iya. harapan saya seperti itu karena Iya. pertama ya yayasan yang mendalilkan atau mendasarkan kepada satu Iya. kepada satu yayasan YPUIC yang dibuat oleh Iya. Alpian dan Alpian itu sekarang sudah dipenjara. Iya. Tentu nanti dokumen itu sudah saya berikan juga kepada Bareskrim Mabes Polri ya. Iya. Hingga sekarang ini saya ingat waktu lagi di Reskrim Polda Metro Jaya itu Iya. Pak Slamet itu dia nanti akan dilakukan pengembangan, tetapi alhamdulillah Iya. sekarang Bareskrim itu sudah melakukan pengembangan dan Alpian itu sudah dalam menjalankan hukuman sekarang. Tentu beberapa dokumen ya salah satunya data putusan pidana maupun perdata yang tadi saya bacakan bahwa YPUIC tidak memiliki kekuatan hukum, batal dan seterusnya, nanti itu dijadikan sebagai salah satu dokumen tambahan baru gitu yang 2011 kita sudah laporkan. Demikian Mas Uya. Ya, oke. Dan ini juga kita harus berterima kasih juga pada Ibu Evi Susanti nih yang Ya, terima kasih Bu Evi, Komisi 3. Luar biasa ya. Dalam kasus ini benar-benar dikejar terus sampai ujung lubang jarum, lubang semut sekecil apapun ya Bu ya. Luar biasa. Oke. Sebelum kita beralih ke Bu Evi, dari Pak Edi dan Mas Dimas, bagaimana soal kemarin pas saat penyidik dari Polda Sumatera Utara datang ke YPPIC? Apa saja intinya, poinnya yang mereka tangkap akhirnya? Terima kasih. Yang pertama tentu saya sampaikan kepada Mas Uya, Bu Evi, dan Pak Samsul, serta Pak Muhajirin dan Mas Dimas. Kemarin kedatangan penyidik dari Poldasu pada intinya adalah mengkonfirmasi tentang keabsahan daripada ijazah Saudara Rasman. Kemudian yayasan memerintahkan kepada rektor untuk cek di pangkalan data apakah sudah ada terdaftar atau tidak, dan hari ini rektor sudah memberikan jawaban bahwa nama tersebut tidak tercatat di dalam data mahasiswa di Universitas Ibnu Khaldun yang ada di Jalan Pemuda, dalam hal ini di bawah asuhan YPPIC. Intinya seperti itu. Kalau hari yang lain, sebagaimana tadi sudah diterangkan oleh Pak Muhajirin, saya kira sudah final hari ini. Jadi dari penyidik pun Pak Kanit, Pak Juma juga menyampaikan jawaban ini sudah memenuhi kebutuhan mereka. Saya kira beliau ya sudah cukup lah istilahnya. Terima kasih. Oke, luar biasa. Saya sampai Pak Kanitnya datang dari Medan ke Jakarta, artinya ini benar-benar serius. Mereka benar-benar melakukan penyelidikan ini serius berarti. Ya. Oke. Kalau Mas Dimas sendiri tadi ada tanggapan lagi Mas atau ada tambahan lagi? Ya, terima kasih Mas Uya. Tambahan. Kalau dari sisi akademik ya, memang betul bahwa mahasiswa yang dinyatakan legal itu mahasiswa yang terdaftar di pangkalan data. Itu data
itu pangkalan datar itu undang-undang memang udah diatur oleh Kemendikbud sendiri. Iya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin pas datang juga YPPIC, Pak Edi dan Pak Tony juga minta bantuan saya yang saat itu saya sebagai kepala biro akademik pas saat ijazahnya Rasman lah ya, di tanggal ijazahnya Rasman, kami cross check dari mulai data pendaftaran, data seleksi, data penetapan mahasiswa dan proses kuliah memang tidak ada atas nama Rasman. Ya, jadi ya dituangkan dalam surat rektor dan juga kita cek lapangan data tidak ada. Dan artinya dari sisi akademik pun ya memang beliau bukan lulusan ya, dari Universitas Pukoldun yang diselenggarakan oleh YPPIC. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, siap Mas Dimas. Ya kita tinggal tunggu saja kelanjutannya bagaimana soal pelaporan Bang Samsul Caniago terhadap Rasman soal ijazah palsu. Nah, kalau soal penggelapan penipuannya Mas Samsul ada perkembangan? Alhamdulillah Mas, dah ada Mas perkembangannya Mas, sama juga seperti ini Mas. Kita tunggu juga mungkin gelar perkaranya. Jadi kalau seandainya Mas ini dugaan ijazah palsu cepat berjalan Mas, otomatis semuanya berjalan nih Mas. Dengan sendiri. Ya pasti ya, berarti ya otomatis ya. Otomatis semua berjalan. Jangankan punya saya Mas, yang lain-lain berjalan. Siap. Oke. Kalau aplikasi sama penyidik ini sekarang Mas. Iya, benar sekali Mas Samsul. Penyidik Sumatera Utara, khususnya Polda Sumatera Utara, ya yang seperti si Rasman bilang mau dibawa ke Jakarta tuh, mudah-mudahan jangan terbukti lah Mas, karena kan Polda Sumatera Utara sanggup kok perkara ini Mas. Terus mengenai kasus perdata dan pidananya dengan Angkasa Pura, gimana? Sudah ada perkembangan juga? Yang saya laporkan ke apa Mas? Bandara Medan ya? Bandara Medan sampai sekarang belum ada Mas, progres Mas. Yang dari Poltabes pun gitu Mas. Di Poltabes yang aneh sekarang nih Mas. Iya, kenapa? Di Poltabes bulan 9 saya dapat SP2HP Mas. Bulan 11 saya dapat SP2HP. Di bulan 1 saya gelar perkara Mas. Bulan 1 2022. Iya. Anehnya tiba muncul SP3 Mas di bulan 8 Mas. 2021. Bukan sama saya dapat Mas. Dapat sama orang lain dikirim ke WA saya Mas. Di mana profesionalnya penyidik Poltabes Sumatera Utara sampai sekarang tidak ada Mas. Jadi saya minta kepada khususnya ke Kapolri Pak Sigit, mohon ditindaklanjuti kasus yang begini Mas, karena saya merasa dirugikan. Ya pokoknya intinya Poltabes Medan harusnya meniru keprofesionalan Polda Sumatera Utara ya. Iya Mas. Iya, karena kan dia di bawah Poldasu sebetulnya ya kan. Iya. Kalau udah ada SP3 Mas, tidak boleh lagi SP2P keluar lagi Mas, tidak boleh gelar perkara Mas. Ini ada apa aneh. Mas? Ya udah kita betul. Nah, kita bicara lain hal ya. Dan benar-benar juga ada lagi perhatian dari pihak BUMN juga untuk kasus ini ya. Karena berhubungan dengan BUMN juga ya. Ya, dari Bapak Erick Thohir lah Mas, supaya kasus ini supaya cepat. Iya, kan saya sudah hubungkan untuk ke Pak Erick Thohir ya beberapa bulan yang lalu ya. Iya, tapi sampai sekarang saya belum dapat hasilnya Mas. Oke, nanti saya akan coba lagi ya. Iya, siap Mas. Siap. Oke, dan Ibu Evi Susanti, ini adalah sosok yang sangat direpotkan dan disibukkan oleh kasus ini. Sampai kemarin bolak-balik Jakarta Medan untuk urus kasus ini juga. Dan Bu Evi Susanti juga adalah yang melaporkan Rasman di Polda Metro Jaya ya Bu ya? Atas kasus penipuan, penggelapan? Iya. Semuanya Mas, banyak. Dan ijazah palsu ya. Gimana perkembangannya Bu Evi soal laporan Rasman ini sekarang? Ya mungkin saya pada intinya aja mungkin karena situasi di Polda Metro Jaya saat ini tahu kan mungkin situasi kepolisian saat ini saya sedikit banyak
memaklumi lah, mungkin karena Ya. ada hal-hal yang mungkin diprioritaskan, bukan diabaikan ya, tapi mungkin ada hal yang Ya. diprioritaskan. Kemudian mungkin yang saya dalam tahap sedikit lagi mungkin ya, kalau nggak dijemput paksa ya tidak ada pilihan lain gitu kan. Yang terakhir adalah jemput paksa. Iya. Juga sebetulnya Mas Iya. Uya bukan hanya direpotkan karena Mas Uya juga kan sedang pergi, jadi otomatis mewakili adalah saya di sini. Dan ini juga sebetulnya kan kita tidak ada kesengajaan untuk berusaha membongkar apapun gitu. Tapi ternyata Rasman ini kan sudah banyak memakan korban yang bukan uang sedikit ya ternyata gitu. Ketika kita sudah ramai ini di Instagram, kemudian banyak sekali yang DM kepada saya terhadap korban-korban yang ternyata modusnya Rasman ini adalah sama seperti yang dilakukan kepada Bang Samsul, kepada Bang Dr. Dia itu tidak mengurus perkaranya gitu. Jadi intinya dia adalah gimana dia mengkolek uang. Jadi dia tidak bertanggung jawab terhadap kasus apapun. Malah ada kasus di Palembang sudah setor 1,5 miliar dan yang tadinya kasusnya tidak naik malah langsung di P21. Kasihan kan nasib orang loh gitu. Jadi kan, dia terlapornya ya. Iya gitu ya. Jadi menurut saya tersangkanya ya. Jadi akhirnya yang tadinya dia berharap mendapatkan keadilan justru karena memakai jasa Rasman akhirnya jadi tersangka gitu. Itu juga menjadi PR ya buat kita gitu loh Mas, bahwa kalau memang dia mempunyai profesi sebagai advokat, saya yakin dia punya sisi yang lain yang memang punya responsibility gitu ya, punya rasa tanggung jawab bahwa ini menyangkut hidup orang lain gitu. Jangan dia mengabaikan begitu aja gitu. Jangan karena dia punya kepentingan, dia kan kayaknya tidak peduli gitu dengan kesulitan orang lain. Itu yang bikin saya tuh rasanya bukan mau dihabisi ya. Saya pikir ini harus diakhiri sama dia gitu, karena banyak orang yang kesusahan gitu. Dan apa yang ditempuh sama dia mulai dari pendidikannya, kemudian cara dia mendapatkan profesi sebagai advokat kan sudah menyalahi aturan. Saya sebetulnya sudah tahu Mas dari 2017 itu sudah tahu. Tetapi karena kondisi pada saat itu saya tidak memungkinkan untuk melakukan manuver apapun gitu. Jadi ketika saya bebas di 2017, langkah saya sebetulnya adalah ingin menghentikan aktivitas dia, yang artinya bahwa kamu kalau memang tidak punya background sebagai sarjana hukum ya kamu harus melalui itu dulu gitu. Jangan kamu ngaku-ngaku sebagai advokat gitu. Ini juga yang harus kita kejar gitu loh Mas, untuk menghentikan aktivitas dia sebagai pengacara, untuk dia tidak ada lagi korban yang memakai jasa dia, karena itu dia udah kepada orang lain gitu loh Mas. Dan itu kalau menyangkut perkara hukum kan bahaya loh itu Mas, karena kan misalnya hukum jatuh misalnya 5 tahun, kan hukuman badan tidak bisa diganti oleh dia, tidak bisa diganti oleh orang lain, harus diganti mempunyai persoalan itu, dan dia nggak pikirkan itu gitu loh Mas. Dan dia dengan arogannya, rasa-rasanya kayaknya saya belum pernah menemukan tipe-tipe pengacara yang tipikal seperti dia gitu. Terus dia menjual nama orang lain gitu. Buat saya sih itu, saya maaf kata gitu, kalau misalnya Rasman sekarang saya sampai baliho pun saya permasalahkan, karena memang kalau advokat yang benar kan kayaknya nggak ada. Tidak boleh ya. Iya gitu kan. Balihonya nggak kira-kira loh Mas, ada yang ukuran 8 meter. 8 kali itu. Dan sampai sekarang belum turun tuh baliho. Oh, udah turun di Medan. Yang udah turun sekarang. Yang ukuran 8 kali 3 meter kali 8 tuh udah turun. Saat saya posting besoknya udah menghilang Mas. Cuman yang sekarang yang masih ada. Bang Samsul masih ada nggak? Masih ada 4 titik lagi itu. Di jalan mana aja? Ukurannya yang ukuran 2,5 kali 2,5 itu Mas. Di jalan mana aja Mas Samsul? Satu di depan rumahnya, depan komplek, Jalan Garut 2B. Satu lagi di Jalan SM Raja. Satu lagi di Jalan Utama.
Satu Yang lagi yang ke- depan Honda itu kali ya, Bang ya? Iya, yang depan Honda itu Jalan Medan Raja, Bu. Oh Simpang iya. Malah namanya. Yang satu lagi di Jalan Cemara, Bu. Itu besar juga. Oke, Ada mudah-mudahan lagi yang begitu besarnya. setelah ini ditindaklanjuti kembali. Dan itu kira-kira bayar pajaknya gimana tuh, Bu? Iya, biasanya kan harusnya jadi perhatian dinas Dispenda. pendapat Iya. Kota Madya itu Kota Madya Iya. Medan gitu. Dan ini juga Mas, tadi saya mendampingi penyidik dari kemarin sebetulnya saya Iya, dari Medan langsung mendampingi di YPPIC Iya, dan iya, saya iya. alhamdulillahnya ketemu dengan Dekan Fakultas Hukum yang dari Ibnu Khaldun. 2011 ya Pak ya. Dari Ya. 2011 kalau nggak salah. Jadi Ya. saya bertanya langsung, Bu, apakah di tahun 2014 kenal nggak dengan namanya Rasman Arif? Kan pasti dia menyolok sendiri ya kalau memang benar dia Iya. mengikuti kegiatan perkuliahan. Perkuliahan. Ternyata enggak, kan katanya dia sangat aktif dan dia katanya cum laude. Iya. Dan mahasiswa yang sangat mungkin IQ-nya di atas rata-rata. Iya. Pasti menyolok perhatian Pak dekan atau dosen gitu ya, tapi alhamdulillah saya ternyata tidak mendengar ada nama itu. Mungkin apa salah gitu. Dan saya mengikuti penyidik Polda Sub ke Kemendikbudristek di lantai 6, di lantai 17. Itu di lantai 6 saya ketemu dengan beberapa staf di situ. Mereka mengetahui betul mengenai persoalan ini dan pada intinya mereka juga sudah melakukan cross check bahwa nama Rasman tidak ada di pangkalan data Dikti. Artinya bahwa bukan berarti dia juga tidak menyebutkan bahwa ijazah itu palsu atau enggak. Silahkan ditanyakan kepada universitas itu. Apakah universitas itu memiliki legalitas secara hukum atau tidak? Karena kalau memang Rasman itu kan berarti saat mengikuti perkuliahan di S1 sarjana hukum, berarti kan dia sudah S1 sarjana agama. Tidak mungkin dia secara itu memilih universitas yang tanda kutip ya misalnya tidak punya akreditasi, tidak punya legalitas, tidak terdaftar ya. Itu saya pikir hanya orang yang saya nggak bilang dia bodoh ya, tapi masa iya sih seorang, karena di tahun dia lulus 2014 dia sudah doktor, dia sudah PhD, dia sudah master. Apa iya gitu ya, maaf sarjana hukumnya proses seperti itu gitu. Saya pikir saya cukup bertanya-tanya gitu. Ya pantas kalau misalnya ternyata dia mempunyai tipikal dan watak seperti itu ya karena memang dia tidak punya legal standing, dia tidak mengerti seperti apa sih advokat karena kan tidak mengikuti kursus seperti layaknya dia kan advokat juga mempunyai jalur cara-cara dia untuk bisa, apalagi bahasnya juga ternyata tidak diperoleh dengan cara-cara yang benar gitu ya Mas ya. Dari HAPI sendiri, dari Pak Hatane menyampaikan pesan kepada saya, nanti mereka dari HAPI sendiri yang akan menyampaikan bahwa BAS-nya dicabut. Dan nanti dari BAS, berita acara Sumpah Rasman sebagai advokat di Ambon dicabut. Oke, nanti kita akan bicara sama mereka ya. Ya, nanti mungkin Mas kita akan podcast dengan Pak Hatane untuk merilis ini. Kita sedang mengikuti ada kunjungan presiden di Ambon. Tadi malam pada saya gitu. Nanti mungkin artinya yang kita lakukan ini membuahkan hasil dan tidak sia-sia perjuangan kita ya Bu Evi ya. Iya, artinya kan semua agar tidak ada korban. Cukup saya dan Dr. Richard dan Bang Samsul. Iya. Nah, artinya ternyata gimana Bu? Ternyata Mas dari perwakilan RAN di beberapa kota, ternyata mereka juga banyak tidak digaji gitu loh Mas. Uangnya, kemudian
uang-uang yang dikolek itu memang dimiliki oleh dia pribadi gitu, dan saya yakin dia tidak bertanggung jawab terhadap orang-orang yang misalnya dia mendirikan kantor perwakilan di kota-kota besar gitu, dia hanya tujuannya itu aja untuk mencari Ya, uang aja. Saya pikir ini udah modus kejahatan ya Mas ya, dan saya sudah sampaikan di Instastory saya, mudah-mudahan dibaca orang yang lain, bahwa melakukan gugatan secara perdata untuk menyita aset hasil dia mengambil uang dari hasil kejahatan gitu, karena kan pasti dibelikan aset. artinya iya. Artinya ini modus kejahatan yang dilakukan oleh dia untuk mengumpulkan uang secara pribadi gitu Bu ya. Ya betul, Itu mungkin pertanyaan akan saya. dilakukan gugatan secara perdata saja untuk Nah, bisa menyita artinya aset. aset-asetnya gimana Bu kalau terbukti bahwa itu Saya yakin nanti adalah modus pengadilan kejahatan? akan bisa memutuskan secara perdata begitu. Kalau nanti sudah masuk di ranah pengadilan, dan mungkin ini saran juga kepada korban-korban lain untuk segera melakukan gugatan secara perdata. Kalau Wah, jumlahnya kan ada yang cukup besar juga Mas, ada yang miliaran juga kan. artinya Saudara Rasman bisa bangkrut dong Bu ya. Kalau misalnya Ya, ini terjadi. saya yakin dia kalaupun di harta yang diperoleh dengan dari hasil kejahatan, saya yakin kan tidak akan bertahan lama, Mas. Itu bisa disita dari semua mungkin dari istri yang pertama, istri yang mana bisa disita semua dong Bu. Kalau hasil uang itu terbukti dari Iya, kerugian mengkolek uang-uang kita ini. kan bisa disita, kan mungkin dilakukan secara gugatan secara perdata kalau Iya. memang terus ternyata kan dipakai untuk kepentingan pribadi, saya yakin bisa. Dan ini menurut Bu Evi, kalau memang ini modus kejahatan yang levelnya apa? Parah apa atau? Saya sih ya, karena saya juga dimanfaatkan sama dia ya, termasuk dengan nilai yang buat saya sih cukup besar juga kan, 550 juta. Iya, yang masih ditahan oleh dia gitu. Dan saya pikir 2 minggu juga kalau saya bayar 550 juta kemahalan lah Mas ya, karena dia tidak melakukan apa-apa gitu kan, maksudnya melakukan kalau pendampingan hanya 2 orang ya, saya bayar 50 juta juga kalau sukarela ya, saya pikir kan cukup aja gitu ya. Tapi kalau ini kan 500 juta, dia bilang itu untuk jasa dia karena dia punya nama. Saya aja nggak kenal gitu ya saat itu gitu. Tapi kalau kalau saya sih berharap ini diselesaikan baik, diaudit gitu, hasil yang diambil oleh dia, misalnya kan dia selalu memamerkan kekayaannya Mas ya, jadi baiknya ini juga diaudit, jangan sampai jangan-jangan gitu bahwa memang yang dibeli itu memang didapat dari hasil kejahatan gitu. Ini udah kejahatan luar biasa ya, karena seorang penjara gitu loh Mas, dan itu membawa-bawa institusi penegak hukum gitu. Selalu yang dibawa sama dia adalah memperjualbelikan institusi lah, yang ternyata nggak pernah terilis sama dia gitu, maksudnya tidak pernah diselesaikan sama dia. Saya juga apresiasi kepada Polda Mas karena sangat-sangat teliti gitu, mereka benar-benar dari mencari datanya dari badan akreditasi, kemudian dari kelembagaan mahasiswanya gitu, bahwa pada intinya bahwa mereka membuktikan sendiri bahwa memang Rasman tidak menempuh jalur pada jalur yang semestinya untuk dia mengikuti jenjang perguruan, tidak mengikuti alur gitu. Dan kita lihat di Instagram Rasman juga kan, dia seolah-olah banyak banget perwakilan RAN di Semarang, perwakilan RAN di mana, di kota ini, kota itu gitu. Dan tadi Bu Evi bilang bahwa ada informasi bahwa banyak perwakilan RAN yang tidak dibayar gitu Bu ya, belum dibayar. Ya, jadi dia ya, mungkin RAN itu perwakilan di beberapa kota, mungkin kan ada anak buahnya atau staff-staffnya Rasman, itu ternyata tidak digaji gitu loh Mas. Saya yakin kan mereka advokat itu kan menjual jasa ya, sementara dia sudah menerima kuasa dari orang, sudah menerima pembayaran, dan ternyata tidak diberikan hak-haknya. Dan kenapa ini saya beritahukan kepada Mas Uya, dan ternyata ini juga diperlakukan Rasman kepada staf-stafnya dia, seperti asprinya lah, supirnya lah, atau beberapa orang yang sudah mengaku
di podcastnya Mas Uya, ya saya pikir dia lakukan yang sama dilakukan pada orang-orang yang Iya. mengikuti dia gitu. Buat saya kan itu ini banget ya Mas ya, apa zolim sekali gitu kan, itu haknya Iya. mereka gitu yang sudah meluangkan waktunya, memberikan kan pasti dia kalau yang anggotanya itu kan pasti dia memang mengikuti jalur sebagai advokat ya, tidak seperti Rasman, pasti mereka menguasai secara materi, secara keilmuan, itu tidak Iya. dihargai gitu loh sama Rasman. Itu Iya. yang saya sebetulnya dari awal tidak ada keinginan untuk mengikuti ini gitu loh Mas, tapi ketika banyak Iya. reaksi yang luar biasa, oh ternyata ini Korban, banyak ya. korbannya. Ternyata ini banyak Iya. korban. Saya ingin ini dikupas tuntas dan diselesaikan dan selesai Iya. gitu. Ada titik Iya. Oke. penyelesaian gitu. Mudah-mudahan juga ini Iya. diapresiasi oleh para pihak itu, bahwa Mas Uya berjuang sekali, ada Denis, ada Iya. Iya. ada Pak Hotman Paris juga Mas Uya, Iya. Iya. bahwa Iya. sangat concern dengan perkara ini Iya. gitu, bukan masalah like and dislike ya Mas ya, tapi kita Iya. Bukan sangat tendensi pribadi, bukan ya. sangat tidak mengapresiasi terhadap perilakunya lah. Oke, artinya sekarang juga banyak bermunculan juga korban-korban baru yang baru bicara ya. Tadi kayak di Palembang 500 juta malah jadi tersangka. Terus ada lagi siapa Bu yang mengalami hal-hal yang serupa gitu? Banyak juga gitu, jadi orang-orang yang mengikuti dia, dan salah satunya kemarin dari Medan juga ada beberapa pejabat yang pernah memberikan kuasa kepada dia gitu dan sudah menyetorkan uang kepada dia. Itu tidak maksudnya memang modus dia adalah surat kuasa, di dalam klausulnya salah satunya apabila dia membatalkan kuasa itu, bahwa dia akan memberikan sanksi-sanksi tersendiri gitu ya. Buat saya sih memang itu tersengaja dia jerat seperti itu supaya apa? Ya, supaya udah modus ya gitu. Iya, sebetulnya memang sudah modus. Ada beberapa pejabat yang berbicara kepada saya gitu, mungkin suatu saat akan kita minta untuk bisa bicara gitu, dan saya yakin yang saya omongin ini Rasman tahu gitu siapa orangnya, dan ternyata ada juga salah satu ketua gitu yang diambil juga uangnya oleh Rasman, dan ketika ditanyakan gitu kenapa ya perkara mungkin dijanjikan sama Rasman mau diselesaikan gitu, ada mungkin sejumlah perkara gitu, ternyata dia udah nerima uang duluan gitu loh Mas, dan dia selalu seperti itu. Jadi ini benar-benar uang, kalau emang itu terjadi dan itu adalah terbukti penipuan dan kejahatan, ini uang bisa dikatakan uang haram Bu ya? Ya saya yakin ya pasti uang haram lah Mas, dia kan berarti dia mengambil keuntungan sendiri gitu. Iya. Kiranya bisa didengar oleh Polda juga gitu, bahwa mereka supaya menghentikan segala aktivitas Rasman. Iya. Oke. Dan kalau bisa dibilang oke lah, kita tidak mengatakan ijazahnya palsu gitu ya. Tapi kalau dia kuliah di universitas yang tidak terdaftar dan tidak ada legalitas hukumnya, bisa dikatakan universitas bodong. Artinya ijazah dia mungkin dia tidak memalsukan ijazah, dia tidak membuat ijazah itu sendiri, tapi bisa dikatakan ijazah dia bodong dong Bu. Ya gimana tuh Pak Thohir? Bukan, ya, itu tadi oke, dia tidak memasukkan, tapi ya ijazah dia bodong, benar nggak? Apa gimana? Ya, tadi yang disampaikan sama Bu Epi. Bu Epi tadi sudah ketemu, kemarin ya, sudah ketemu dengan dekan. Jadi kalau pertanyaan dari penyidik pada waktu itu, ya, dekan sesungguhnya siapa? Nah, rektornya siapa? Itu kita lihat, ya. Agus Haryadi itu di dalam ijazahnya Rasman adalah pihak yang menandatangani sebagai rektor. Itu Agus Haryadi di 2014. Nah, sesungguhnya siapa sih? Agus Haryadi itu adalah rektor Universitas Ibnu Khaldun yang sudah berakhir masa jabatannya pada tanggal 15 Mei 2010 ya. Iya. Gitu. Nah, artinya aneh itu udah keanehan. Artinya aneh, masa 2014 dia itu menandatangani. Nah, 2014 sebagai rektor. Ya, sebagai rektor. Nah,
Untuk 2010 setelah itu siapa? Nah, setelah pasca Pak Agus Haryadi selesai menjadi rektor, itu rektor kita adalah Profesor Dr. Komari Anwar. Nah, karena Prof. Dr. Komari Anwar meninggal dunia, kemudian diganti oleh Legend Saributin Tipe. Itu. Di 2014 itu Pak Saributin Tipe itu pada saat itu terus digantikan oleh Pak Urhen Lukman. Nah, TK-nya siapa gitu. Jadi 2014 Pak Urhen Lukman sebagai rektor, TK-nya adalah Bu Rahma Iya. Marsi, ya. Iya. Sementara untuk ijazahnya yang ditandatangani Rasman itu tetap rektor dan DK-nya tetap dia rektornya Agus Haryadi Agus Haryadi. dan DK-nya Pak Putranto gitu kan. Iya. Nah, ini dari tidak ada perubahan-perubahan. Nah, itu SK-nya semuanya sudah saya berikan juga ke Polisian. kepolisian. SK pengangkatan itu semuanya sudah saya berikan dari mulai SK-nya Agus Haryadi, Prof. Komari, termasuk juga SK Dekan Burahma yang pada waktu 2014 sebagai Dekan Fakultas Hukum sudah saya berikan juga Iya. ke penyidik di Polda. Oke. Demikian. Dan ini juga waktu kemarin Rasman sempat debat terbuka bersama saya, datang ke tempat saya, dia tidak juga tidak bisa berkata apa-apa saat saya tanya bahwa Bang Rasman dulu daftar di Ibnu Khaldun mana? Di Buaran tahun 2010, dia bilang gitu. Datang ke sana, datang. Kuliah di sana, iya di Buaran 2010. Sedangkan pada 2010 Ibnu Khaldun YPUIC yang tidak legal itu, yang menurut Bapak tidak legal, pada saat itu belum ada di Buaran, masih di Sawah Kecik, ya kan? Betul. Di Buaran baru ada di tahun 2013 ke atas, ya. Ya, betul. Ya, itu aja dia tidak bisa ngomong apa-apa, dia bisa menjawab pertanyaan saya kan. Artinya dia datang ke Buaran tuh kemana? Sedangkan pada saat itu tidak ada Ibnu Khaldun di Buaran di tahun 2010. Jadi itu aja udah satu keanehan berat, ya kan. Ya. Mas Uya itu kan beberapa kali selalu menyampaikan bahwa surat nomor 199/2011 itu dijadikan sebagai dasar bahwa itu adalah legalitas dia. Nah, mungkin kalau saya diperkenankan, saya akan bacakan surat 199 ini, ya. Jadi surat 199 itu bukan legalitas YPUIC untuk melakukan satu kegiatan mengajar, bukan gitu ya. Tetapi surat ini saya bacakan ya, surat yang terhormat Koordinator Kopertis Wilayah 3, ini dari Kemenristek Dikti, dari Dirjen Dikti ya. Ini yang saya katakan tadi ya, bahwa Iqbal Salim ketika dia itu memiliki mendirikan yayasan baru, kemudian dia itu bersurat gitu. Nah, ini isinya nih. Ini surat 199 tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011. Sehubungan dengan surat Ketua Umum Dewan Pengurus YPUIC nomor 13 DP YPUIC 2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal pemberitahuan nama yayasan yang sah. Jadi dia mengklaim ini adalah yayasan yang sah, ya, selaku pengelola Universitas Ibnu Khaldun dan berdasarkan hasil rapat pembahasan yang dihadiri oleh Dirjen Dikti, Inspektorat Jenderal Dikti, Biro Hukum dan Kopertis Wilayah 3 dengan kami sampaikan, ya, kami sampaikan. Nah, dia disampaikan pertama surat AHU, dia itu sudah punya yayasan. Yang kedua, surat dari Kumham itu sudah memiliki badan hukum, ya. Dia bilang hanya memberikan izin penyelenggaraan pelayanan kepada YPUIC. Oke. Ya. Nah, di situ disebutkan
Dirjen Dikti melarang penerimaan mahasiswa baru oleh Iya. UIC pada tahun akademik 2011-2012 sampai perselisihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 selesai. Jadi, pada saat itu dia itu memposisikan dirinya gini, bahwa ini yayasan itu ada dualisme. Pada waktu itu begitu. Iya, iya, iya. Jadi mendeklar ada dualisme. Nah, ini yang kemudian, ini ngaco nih orang ini. Sekarang juga itu mau seakan-akan membawa-bawa bahwa ada dualisme lagi. Makanya saya pernah lihat, Iya, iya. saya mau Jadi, bawa-bawa gitu. Jadi seakan-akan mau bikin kacau. Kan saya jadi dia katakan, kenapa? iya gimana? Pertanyaannya kenapa dia kuliah selalu di kampus yang ada dualismenya ya? Ibnu Khaldun dibilang dualisme, terus dia di mana di UISU Pak USU Bu ya? UISU, Yang dibilang dualisme juga. UISU, Ya. Universitas Kenapa Islam dia Sumatera Utara. hobi banget ya kuliah di kampus yang menurut dia katanya dualisme ya? Iya. Iya. Nah, Iya, iya. ini kan declare dari Iqbal Iya. Sabim yang menyatakan bahwa UIC itu yayasannya ada dualisme. Tidak pernah Oke. ada dualisme. Siap. Iya, tidak Oke. ada dualisme. Dia yang kemudian sebetulnya kepengen masuk gerbong, cuman karena dia itu sudah diberhentikan, itu dia Iya. cari caranya bikin Oke. yayasan, kemudian bikin Oke. dia membangun opini seakan-akan bahwa Iya. ada dualisme. Ini sekarang mau Iya, iya. dibawa-bawa lagi ke situ, gitu kan? Iya, iya. Iya, Jadi iya. begitu. Oke. Siap. Kalau gitu berarti kita tinggal tunggu aja ya Pak Muhajirin, Ya, Pak betul. Edi, Mas Dimas, Mas Samsul, Bu Evi, kita tinggal tunggu bagaimana perkembangan lagi dari kepolisian. Yang jelas polisi sudah melangkah jauh ya sekarang untuk kasus ini. Mas, satu lagi mungkin Mas. Siap Bu. Ya, Iya. saya mungkin mudah-mudahan ini pasti didengar oleh Iya, Rasman. iya. Selalu kan Rasman itu bilang bahwa dia orang yang dia itu merasa dizolimi oleh kita. Zolimi. Itu mungkin seharusnya itu saya balikan kepada dia. Apa nggak salah? Selama ini justru dialah yang menzolimi banyak orang, termasuk saya, termasuk Mbak Samsul. Jadi janganlah, dia kan selama ini selalu hiperbola gitu ya Mas, dibolak dibalik gitu ya omongannya, bahwa katanya kebenaran itu akan terungkap. Ya dia sebetulnya lagi menunjuk dirinya sendiri. Ya saya bicara sebagai korban ya Mas ya, karena kan saya harus menyampaikan ini kepada Rasman juga, baiknya dia mengintrospeksi diri lah gitu. Karena dia sedang menunjuk kepada orang dan tiganya itu kan kepada diri dia sendiri. Kita sendiri, ya. Dia sedang menunjuk kepada kesalahan dia yang sedang dia buat, itu yang dia tuai sekarang. Gitu ya Pak Samsul? Iya Bu, saya pun udah habisan juga di hatinya Bu. Iya. Ya udah. Mudah-mudahan kalau begitu temunya ya Mas ya. Oke. Harap berjumpa dengan dia di pengadilan saya ya. Saya berharap berjumpa dengan Rasman itu di pengadilan supaya bisa dilakukan perkaranya. Iya. Kita akan tunggu kira-kira Rasman ini akan jadi tersangka. Ya apa info baru? Info barunya ini saya digugat sama Iqbal Salim gitu. Oh gitu. Iya. Satu tipikal berarti ya. Iya, saya digugat gitu. Jadi tanggal 6 itu mulai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta. Iya. Oke. Kita lihat saja nanti, Pak. Iya. Siapa yang dipenjara ya? Iya. Kita lihat siapa ya. Jangan sampai Pak Muhajirin di penjara dong. Jurusnya sama masalahnya itu. Itu jurusnya sama. Satu ilmu, satu guru, satu ilmu. Akarnya ada di situ Mas, ada di YPUIC itu. Akar persoalan di YPUIC supaya tidak ada korban lagi jasa-jasa yang diperjualbelikan seperti itu, Mas. Oke, sekarang keyakinan Ibu, Bapak semua di sini, kira-kira Rasman akan segera menjadi tersangka dan masuk penjara tidak? Oh, saya yakin sekali karena dia itu adalah pengguna. Yakin. Harusnya kalau dia merasa dirinya adalah korban, maka dia itu harus melapor. Ya, bikin laporan dia itu. Tetapi kan dia menggembor-gemborkan aja. Saya ini korban kan nggak bisa korban itu dia. Iya. Nah, pertanyaan saya terakhir,
apakah ada keyakinan Pak Iqbal Salim, Pak Agus Haredi juga akan jadi tersangka di sini? Saya Yakin. yakin sekali, hakul yakin. Yakin? Yakin Yakin. sekali, iya. Oh, berarti rombongan dong nanti. Ya Nggak bersama. apa-apa kita kasih kirimin nasi Padang Mas Uya. Nanti Iya, punya iya, satu iya. kamar aja Bos ya. Iya, iya. Oke, siap. Terima kasih Bu Evi, ya semua Pak Mujari, Ya, terima Bu kasih Jairin, Mas Buya. Pak Edi, Pak Samsul, Pak Dimas, thank you. Ya, terima Oke, kasih. kita tunggu Terima saja. kasih. Dan kita percaya pada kepolisian Polri, ya, Poldasu, Polda Metro Jaya, Barreskrim semua untuk menangani kasus ini, ya. Dan salut buat Poldasu yang sudah melangkah lebih jauh lagi, ya. Ya, Oke. Poldasu, mantap. Oke, Terima kasih. ya, jangan Mas. takut lapor polisi berarti ya. Ya, jangan Hebat. takut lapor polisi. Yakin saya itu ya, Ya, polisi itu ya, objektif. Ya, Iya, Apresiasi presisi. kepada Mabes Polri dan Polda Metro Jaya juga, Mas. Betul, pasti. Poldasu, Hormat. Polda Metro Jaya, Mabes Polri, luar biasa Nah. hormat. salam Oke, presisi. terima kasih banyak. Iya, salam presisi. Oke. Ya. Oke. Semoga Mas Uya pulang sudah berbaju oranye itu dia. Iya. Kalau saya keyakinan saya baju oranye pasti saya di sini pun udah baju oranye harusnya. Kalau belum dijahit itu bisa pesan melalui Shopee online. Oke, iya. Oke, terima kasih banyak ya. Selamat hormat kasih. buat Terima semua sehat kasih selalu. Pak Baik, Edi, salam. semua Bang Sama-sama. Samsul. Ya. Ya, terima kasih Ya. Bu Evi. Assalamualaikum. Salam Terima suara. kasih semuanya. Waalaikumsalam. 2 menit saja, oh baby please don't go.